Transportasi udara telah menjadi bagian penting bagi masyarakat Indonesia, menghubungkan ribuan pulau beserta manusianya. Keadaan inilah yang akhirnya menuntut pemerintah Indonesia untuk mampu memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat dengan segala bentuk aktivitasnya. Melalui Direktorat Angkutan Udara yang merupakan manifestasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bertanggung jawab atas terselenggaranya transportasi udara di Indonesia. Direktorat Angkutan Udara yang merupakan salah satu ujung tombak dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terbagi ke dalam struktur organisasi penting. Struktur organisasi Direktorat Angkutan Udara terbagi menjadi 5 subdirektorat dan 1 subbagian, yaitu Subdirektorat Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara, Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal, Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non-Niaga, Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara, Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara, dan Subbagian Tata Usaha. Sebagai bentuk nyata fungsi pengawasan, pemantauan dan penilaian berkala yang berkelanjutan, maka informasi berikut ini menjelaskan beberapa hal yang telah dilakukan oleh Direktorat Angkutan Udara. Kerjasama bilateral telah dilakukan oleh Direktorat Angkutan Udara. Melalui Air Service Agreement, tahun ini jumlah negara yang telah bekerja sama mencapai 77 negara. Sedangkan kerjasama dalam bentuk multilateral terjalin dengan kelompok berikut: IMGGT, BIMPEAGA, ASEAN, APEC, DH, WTO. Direktorat Angkutan Udara juga menerbitkan pengajuan baru untuk Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal di setiap tahunnya. Direktorat Angkutan Udara juga melakukan peningkatan di bidang angkutan udara perintis. Pada tahun 2015, sebanyak 216 rute telah terrealisasi dengan 66 merupakan rute baru. 28 provinsi serta 202 kota telah terhubung. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan transportasi udara terus meningkat di tiap tahunnya. Peningkatan jumlah penumpang ini mencakup penumpang domestik maupun penumpang internasional. Hal ini harus diimbangi dengan ketersediaan angkutan udara. Setiap tahunnya, Direktorat Angkutan Udara terus meningkatkan ketersediaan transportasi udara di wilayah Republik Indonesia agar mampu memfasilitasi masyarakat Indonesia. Penerbangan dilakukan di beberapa regional dengan mempertimbangkan frekuensi penerbangan per minggu dan kapasitas tempat duduk per minggunya. Regional tersebut antara lain Eropa, Asia Pasifik, ASEAN, Australia dan Papua Nugini, Timur Tengah, dan Afrika. Saat ini telah tersedia 245 bandar udara yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Setiap tahunnya, angkutan udara Lebaran dikelola oleh Direktorat Angkutan Udara. Pemantauan pelayanan angkutan udara
dilakukan oleh para inspektur angkutan udara yang tersebar di berbagai wilayah otoritas bandar udara di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan pada angkutan lebaran dalam negeri pada tahun 2015, data yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Pada proses kedatangan penumpang, terlihat peningkatan sejumlah 2.267.149 kedatangan. Pada proses keberangkatan, terlihat peningkatan sejumlah 2.381.437 keberangkatan. Untuk perbandingan data total jumlah penumpang luar negeri adalah sebagai berikut. Pada proses kedatangan penumpang, terlihat peningkatan sejumlah 353.941 kedatangan. Pada proses keberangkatan, terlihat peningkatan sejumlah 290.963 keberangkatan. On-time performance atau OTP menjadi hal yang penting bagi maskapai penerbangan dan kenyamanan penumpang. Direktorat Angkutan Udara telah melakukan pengelolaan yang tepat sehingga terjadi kenaikan nilai OTP tiap tahunnya. Tahun 2013, OTP menunjukkan angka 78,61% dan meningkat menjadi 79,02% pada tahun berikutnya. Kami akan terus bekerja menyatukan masyarakat yang tersebar di kepulauan Indonesia dengan menyediakan transportasi udara yang terbaik. Kami akan terus bertransformasi ke arah yang lebih baik dan berinovasi untuk menciptakan keselamatan dan meningkatkan pelayanan yang real-time, transparan, dan terintegrasi untuk Indonesia. Keselamatan dan pelayanan prima merupakan prioritas kinerja kami.